Pernah nggak sih lo ngerasa hubungan lo sama pasangan kayak mulai hambar? Yang dulu chat tiap menit, sekarang bisa seharian nggak ada kabar. Yang dulu tiap ketemu selalu seru, sekarang malah lebih banyak diemnya. Nah, kalau udah kayak gini, mungkin lo mulai kepikiran, apa kita butuh waktu jeda? Tapi bentar, jeda itu solusi atau justru awal dari perpisahan? Jangan sampai lo asal minta jeda tanpa tahu konsekuensinya. Di video ini, kita bakal bahas kapan hubungan emang beneran butuh jeda, dan kapan itu cuma alasan buat pelan-pelan pergi. Simak sampai habis ya, bro. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, biar lo gak ketinggalan insight menarik soal hubungan. Pertama, apa itu waktu jeda dalam hubungan? Oke, pertama-tama kita harus ngerti dulu nih, waktu jeda itu apa sih? Jeda dalam hubungan itu bukan berarti putus, tapi lebih ke ngasih ruang buat masing-masing pasangan. Kayak tombol pause di remote, biar bisa ngatur ulang perasaan dan pikiran. Biasanya, pasangan yang minta jeda itu lagi ada di fase hubungan yang mulai terasa berat. Bisa karena sering berantem, merasa bosan, atau bahkan ada masalah pribadi yang bikin hubungan jadi gak sehat. Tapi, ini pertanyaannya, apakah jeda itu emang solusi? Atau cuma dalih buat ngehindar dari masalah? Nah, ini yang sering bikin bingung. Waktu jeda bisa jadi solusi kalau tujuannya jelas dan disepakati bersama. Misalnya, lo dan pasangan sama-sama merasa hubungan udah mulai gak sehat, komunikasi gak lancar, atau ada masalah pribadi yang perlu diselesaikan dulu. Dalam kasus ini, jeda bisa jadi momen buat refleksi diri, biar masing-masing bisa mikir dengan lebih jernih, tanpa tekanan emosi. Tapi kalau jeda cuma jadi alasan buat ngehindar dari masalah, tanpa ada niat buat nyelesainnya, itu malah bisa bikin hubungan makin gak jelas. Yang satu berharap bakal balik lebih baik, sementara yang lain mungkin udah mulai menjauh pelan-pelan. Makanya, sebelum setuju buat jeda, lo harus tahu dulu, apa tujuan jeda ini? Biar masing-masing bisa introspeksi, atau sebenarnya cuma kode buat pisah secara halus? Ada batas waktunya nggak? Jeda yang nggak ada kepastian bisa bikin salah satu pihak makin tersiksa karena nunggu tanpa arah. Apa yang boleh dan nggak boleh dilakukan selama jeda? Apakah masih komunikasi? Apakah boleh dekat sama orang lain? Ini penting, biar nggak ada kesalahpahaman. Intinya, jeda dalam hubungan bisa jadi solusi kalau ada komitmen buat memperbaiki keadaan. Tapi kalau cuma alasan buat ngehindar dari masalah, atau udah ada niat buat pergi, lebih baik jujur aja daripada kasih harapan palsu. Kedua, tanda-tanda hubungan butuh waktu jeda. Nggak semua hubungan harus pakai jeda, tapi kalau lo ngalamin beberapa tanda ini, mungkin itu pertanda kalian butuh waktu buat refleksi. Sering berantem tanpa solusi, kalau setiap ngobrol ujung-ujungnya ribut dan gak ada yang mau ngalah, ini bisa jadi tanda lo dan pasangan butuh ruang buat cooling down. Merasa capek emosional? Ada momen dimana lo ngerasa lebih sering stres daripada bahagia dalam hubungan? Bisa jadi lo butuh waktu buat diri sendiri dulu sebelum lanjut. Udah gak excited lagi? Dulu lo selalu semangat buat ketemu dia, sekarang malah lebih sering cari alasan buat gak ketemu. Ini pertanda hubungan mulai hambar dan mungkin butuh refreshing. Ada masalah pribadi yang butuh fokus. Kadang bukan karena hubungan yang bermasalah, tapi ada hal lain dalam hidup lo yang butuh perhatian lebih, seperti karier, keluarga, atau bahkan kesehatan mental. Kalau lo ngerasa ada di titik ini, wajar banget kalau kepikiran buat jeda. Tapi, lo juga harus hati-hati dalam mengambil keputusan ini. Kalau lo ngerasa butuh jeda, ada beberapa hal yang harus lo pertimbangin, biar keputusan ini gak jadi bumerang buat hubungan lo. Berikut beberapa hal yang perlu lo pikirin sebelum benar-benar ambil waktu sendiri. Pastikan tujuan dari jeda ini jelas. Jeda dalam hubungan bukan berarti putus sementara atau ajang buat cari orang lain. Ini harus jadi momen refleksi buat lo dan pasangan, bukan cuma alasan buat lari dari masalah tanpa solusi. Jadi, pastiin lo dan pasangan punya pemahaman yang sama soal tujuan jeda ini. Tentukan batas waktu. Jeda yang gak ada batas waktu bisa bikin salah satu pihak makin bingung dan gak jelas arahnya. Misalnya, lo dan pasangan bisa sepakatin buat jeda selama 1 atau 2 minggu. Lalu, setelah itu ngobrol lagi, buat evaluasi perasaan masing-masing. Jangan putus komunikasi sepenuhnya. Meskipun lagi jeda, bukan berarti lo harus sepenuhnya menghilang tanpa kabar. Setidaknya, jaga komunikasi seperlunya, biar nggak ada kesalahpahaman yang bikin hubungan makin rumit. Gunakan waktu ini buat introspeksi diri. Jangan cuma fokus pada kesalahan pasangan, tapi juga
Lihat ke dalam diri lo sendiri. Apa yang sebenarnya bikin hubungan ini terasa berat? Apakah ada ekspektasi yang gak realistis? Atau mungkin lo sendiri yang butuh perubahan dalam cara berkomunikasi? Siap? Dengan kemungkinan apapun, jeda bisa jadi cara buat memperbaiki hubungan. Tapi bisa juga berujung pada kesadaran bahwa hubungan ini memang sudah gak bisa diterusin lagi, apapun hasilnya. Yang penting, lo dan pasangan udah coba buat mencari solusi terbaik. Jadi, kalau lo udah ngerasa hubungan lo mulai berat dan butuh ruang, gak ada salahnya buat ambil waktu jeda. Tapi pastiin, lo dan pasangan paham kenapa kalian melakukan ini, dan sepakat tentang aturan mainnya. Karena tujuan akhirnya bukan buat menjauh, tapi buat memperbaiki hubungan jadi lebih sehat. Ketiga jeda itu solusi, atau justru bahaya? Nah, ini nih yang sering bikin orang bingung. Jeda bisa jadi solusi, tapi juga bisa jadi awal dari perpisahan. Tergantung gimana cara lo dan pasangan ngejalaninnya. Jeda yang sehat ada batas waktu yang jelas, misal seminggu atau sebulan. Bukan gak tahu sampai kapan. Tujuannya jelas buat introspeksi diri, bukan buat nyari orang baru. Tetap ada komunikasi, minimal biar gak makin jauh. Jeda yang berbahaya tanpa batas waktu yang jelas, akhirnya malah makin menjauh. Salah satu pihak pakai jeda buat cari pelarian lain, dipakai sebagai alasan buat nggak menghadapi masalah dalam hubungan. Jadi, sebelum lo mutusin buat jeda, lo harus jujur sama diri sendiri. Apakah ini beneran buat kebaikan hubungan? Atau lo cuma cari jalan buat pelan-pelan ninggalin? Kalau lo ngerasa jeda itu solusi, pastikan lo dan pasangan punya pemahaman yang sama. Jangan sampai lo mikir ini cuma sementara, tapi pasangan lo diam-diam udah siap buat move on. Nah, biar lo makin paham, coba perhatiin beberapa hal berikut sebelum mutusin buat jeda. Alasan lo mau jeda itu apa? Lo harus jujur sama diri sendiri. Apakah lo butuh waktu buat introspeksi dan memperbaiki diri? Atau lo sebenarnya udah mulai kehilangan perasaan? Kalau lo cuma pengen kabur dari masalah tanpa nyari solusi, kemungkinan besar jeda ini bakal berujung pada perpisahan. Komunikasi itu wajib. Banyak pasangan yang pakai jeda sebagai alasan buat tiba-tiba menghilang. Padahal, kalau beneran niat buat menyelamatkan hubungan, komunikasi tetap harus dijaga. Minimal, kasih tahu batasan yang jelas misalnya. Apakah masih boleh saling kontak atau enggak? Jangan sampai salah satu pihak merasa diabaikan, atau malah makin bingung. Hindari jeda yang gak punya kejelasan. Jeda yang gak punya batas waktu atau tujuan yang jelas, cuma bikin hubungan makin menggantung. Kalau lo dibiarkan menunggu tanpa kepastian, lebih baik langsung cari jawaban. Lanjut atau selesai, karena nggak ada yang lebih nyakitin daripada berharap pada sesuatu yang nggak pasti. Jeda harus ada hasilnya. Setelah masa jeda selesai, harus ada keputusan yang diambil. Apakah hubungan ini masih bisa diperbaiki, atau memang harus diakhiri? Jangan biarkan jeda cuma jadi alasan buat terus menggantung tanpa kepastian. Jeda bisa jadi solusi kalau tujuannya benar dan caranya sehat. Tapi kalau cuma buat menghindari masalah atau mencari pelarian, itu sama aja kayak memperpanjang penderitaan sebelum akhirnya putus. Jadi, sebelum lo memutuskan buat jeda, pastikan lo dan pasangan punya tujuan yang sama. Kalau enggak, lebih baik langsung ngobrolin dan cari solusi yang lebih jelas. Jeda itu bisa jadi solusi kalau lo dan pasangan sama-sama sepakat buat memperbaiki hubungan. Tapi kalau salah satu dari kalian pakai jeda buat ngehindar dari masalah, ya itu sama aja kayak soft breakup. Jadi, kalau lo ngerasa hubungan lo butuh waktu jeda, coba diskusiin dulu sama pasangan. Buat aturan yang jelas, biar jeda ini nggak jadi alasan buat makin menjauh. Dan yang paling penting, pastiin kalian berdua masih punya niat buat bertahan. Kalau lo pernah ngalamin fase ini, atau lagi ada di situasi kayak gini, coba share di kolom komentar. Gua pengen tahu perspektif lo tentang waktu jeda dalam hubungan. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar lo gak ketinggalan video-video berikutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya, bro.